Demi mendapat paket sembako murah, ratusan warga antri berdesakan. Halo, Anda menyaksikan Liputan 6 Siang bersama saya Skolastika Sylvia. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Kemacetan juga terjadi di sejumlah titik imbas jalanan yang tergenang. Sebagian ruas jalan Cakung Cilincing kembali terendam banjir menyusul hujan deras sejak pagi hingga siang hari. Jalan yang tergenang membuat kendaraan menuju Cilincing harus mengurangi kecepatan. Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air menggunakan pompa portable agar genangan tidak meninggi. Kawasan ini kerap dilanda banjir karena tidak berfungsinya saluran drainase. Di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, beberapa ruas jalan juga tergenang banjir. Imbasnya, lalu lintas macet. Macet, karena dulu kan pernah dibongkar, karena berhubung nggak ada pekerjaan lagi, jadi didimin aja begitu aja. Mau hujan ringan hingga deras, jalanan Cipulir ini kerap terendam banjir. Nah, baru tadi pagi diguyur hujan cukup deras. Salah satu kawasan yang terdampak di Jakarta ini ada di Cipulir, Jakarta Selatan, di mana menimbulkan kemacetan karena adanya genangan. Oleh karena itu, Pemprov dan juga dinas terkait harus benar-benar memperhatikan nih. Salah satunya adalah saluran air atau drainase air yang mampet. Karena di sekitar ini masih banyak ternyata drainase air yang tidak bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu, harus ada langkah konkret agar tidak menimbulkan banjir dan juga kemacetan akibat dari kendaraan yang mogok. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Satria Andika melaporkan. Hampir 2 minggu lagi pemilu, namun hujan deras yang memicu banjir menyebabkan gudang logistik KPU terendam. Akibatnya surat suara untuk pencoblosan juga ikut terendam banjir. Inilah sejumlah kertas suara yang kondisinya basah akibat terendam banjir yang melanda Desa Rangkas Bitung Timur, Lebak, Banten. Gudang logistik pemilu KPU Kabupaten ternyata bocor hingga terendam banjir pada akhir pekan kemarin. Bawaslu mengimbau KPU Lebak untuk segera mengganti surat suara yang rusak dan memperbaiki gudang mengantisipasi banjir susulan. Di Barito Selatan, banjir yang merendam permukiman dan akses jalan belum sepenuhnya surut. Aktivitas warga terganggu akibat rumah hingga sekolah yang masih terendam banjir. Tidak hanya itu, banjir juga merusak lahan pertanian milik warga. Dampaknya banyak petani yang gagal panen. Kita ke informasi lainnya, 2 kapal tanker bermuatan CPO berhantaman dengan kapal tanker lain yang sedang bersandar di dermaga Pertamina Pelaju, Palembang. Akibatnya bagian samping kapal rusak, sementara dermaga tempat bersandalnya kapal juga ikut rusak. Masuk. Kapal tanker SPOB Bahari Maju 2 bermuatan CPO menabrak kapal tanker MT Palu Sipat yang sedang bersandar di dermaga PT Pertamina Pelaju Palembang di perairan Sungai Musi. Akibat hantaman yang keras dari kapal SPOB Bahari Maju 2 membuat bagian samping sebelah kiri kapal tanker MT Palu Sipat penyok. Selain itu, dermaga 7 dan 8 milik Pertamina juga mengalami kerusakan. Pada saat blackout engine, di mana kapal tidak bisa terkendali hingga kapal merubah haluan ke kanan sehingga menabrak kapal yang sedang sandar di. Saat ini pihak kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang tengah menahan kapal tersebut untuk tidak berlayar dan menyelidiki peristiwa ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Tidak hanya membeli barang elektronik, kendaraan atau rumah saja, biaya kuliah pun kini bisa dicicil supaya bisa memudahkan mahasiswa. Tapi yang menjadi perbincangan khususnya mahasiswa ITB, ternyata pinjaman yang diberikan justru semakin memberatkan mahasiswa karena bunganya yang tidak beda jauh dengan pinjaman online pada umumnya. Mahasiswa ITB memprotes pihak kampus yang menawarkan program pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema cicilan dengan lembaga non-bank bagi mahasiswa yang tidak mampu. Mahasiswa merasa kecewa karena bunga yang ditawarkan oleh lembaga tersebut bukan yang meringankan namun semakin membuat mahal biaya kuliah. Diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan
pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Salah satu mahasiswa bercerita, jika tidak mampu membayar UKT, pihak kampus menyarankan untuk cuti atau menggunakan skema cicilan dari dana cita. Gimana cuti juga bayar 50% UKT, jadi bayar 6,25 lagi. Duitnya dari mana lagi, saya nggak tahu. Itu berarti pernah nyoba aplikasi dana cita tuh? Enggak, saya kan rumah saya hampir disita bank, Pak. Saya kelilit utang, saya nggak takut pegang-pegang utang lagi. Saat ini sebanyak 93 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT, namun sebagiannya sudah dibantu oleh alumni. Otoritas Jasa Keuangan OJK akan meminta penjelasan dari dana cita yang telah bekerjasama dengan ITB terkait dengan pembayaran uang kuliah tunggal. Sementara tim liputan 6 SCTV telah mencoba menghubungi pihak ITB, namun Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto menyebut belum bisa memberikan keterangan secara detail mengenai kasus ini. Tim liputan 6 SCTV melaporkan. Yang satu ini juga tengah jadi sorotan. Setelah 2 tahun buron, bos robot trading viral Blast Global akhirnya ditangkap di Thailand. Kerugian yang dilaporkan akibat investasi bodong berkedok robot trading ini mencapai 1,8 triliun rupiah. Usai buron sejak tahun 2022, Putra Wibowo, tersangka kasus investasi bodong, tiba di tanah air Sabtu lalu. 2 tahun berstatus DPO, pendiri robot trading viral Blast Global itu akhirnya ditangkap di Bangkok, Thailand. Putra Wibowo langsung menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Kini, penyidik fokus menelusuri aset tersangka yang diduga dibeli dari uang hasil penipuan para korbannya. Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan, pemberkasan, dan kemungkinan tracing aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk segera kita serahkan ke jaksa penuntut umum. Berkedok robot trading, investasi bodong viral Blast Global berhasil mengelabui lebih dari 11.000 korbannya untuk berinvestasi dengan iming-iming keuntungan besar. Tak tanggung-tanggung, total kerugian mencapai 1,8 triliun rupiah. Selain Putra, 3 tersangka kasus penipuan robot trading lainnya kini telah berstatus terpidana. Ketiganya telah divonis, 2 diantaranya 20 tahun penjara dan 1 lainnya 16 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Hampir di setiap negara memiliki makanan mie khasnya. Ada yang dari tepung terigu, tepung beras, dan lainnya. Nah, kalau di Vietnam, tak lain adalah pho. Mie dengan kuah sop panas kaldu yang dicampur dengan irisan daging sapi tipis cocok banget saat hujan-hujan seperti ini. Pho, makanan khas Vietnam ini merupakan salah satu yang paling banyak dicari. Sampai Presiden Obama makan langsung di restorannya saat kunjungan kerja di Vietnam ketika masih menjabat dulu. Pho merupakan mie yang terbuat dari tepung beras, dipadu kuah kaldu dan tambahan irisan daging atau bakso. Pho disajikan dengan toge, daun ketumbar, daun bawang, dan bawang bombay. Nah, saya udah nyampe nih di salah satu pho terenak yang ada di Vietnam. Kalau kata orang, ini harus dicoba. Kita coba. Di tempat ini semua daging yang digunakan adalah daging sapi. Kita tinggal pilih mau topping yang mana, tanpa lemak, campur, bakso, atau tiga-tiganya sekalian. Kaldu kuahnya ini kerasa banget. Kaldu dari dagingnya ini kerasa banget di kuahnya, karena tadi saya lihat di depan dagingnya ini dicampur sebaskom dari kuah. Jadi resapan dari daging itu sangat terasa di kuah. Nah, sekarang saya mau cobain mie-nya. Ini mie putih khas pho. Ini mie-nya teksturnya tebal, cukup tebal. Kita coba rasanya ya. Rasanya enak, kenyal, teksturnya pas untuk dimakan. Nah, sekarang kalau dagingnya, ini ada 2 macam daging. Saya mau cobain dulu yang tenderloin. Empuk, dagingnya empuk, gampang untuk ditelan. Kalau ini ada baksonya, baksonya dipotong kecil-kecil gini, jadi gampang makannya. Baksonya ini perpaduan antara daging dan juga ada sedikit merica, jadi memang pas rasanya daging campur mie dan juga kuah yang segar.
Daging pho memang terasa empuk ketika dikunyah karena sudah direbus dalam waktu lama. Air hasil rebusan inilah yang juga jadi kuah kaldu. Mau yang asam-asam pedas? Bisa juga dicampur cabai dan jeruk lemon. Mau tambah sayur pun juga bisa. Satu mangkok pho komplit gini 100.000 Viet dong atau sekitar Rp70.000. Selain pho, untuk penutup saya pesan kopi susu Vietnam Cape Suap. Semuanya lezat, bikin kenyang, hati pun gembira. Komplit sudah makan siang saya hari ini. Glenn Joshua melaporkan dari Ho Chi Minh, Vietnam. Kita ke informasi lainnya. Di tengah masih mahalnya harga sembako di pasaran, pasar murah yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta kini diserbu warga. Bahkan sebagian dari mereka rela antri hingga hujan-hujanan untuk mendapat sembako murah. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak pagi tadi tidak menyurutkan antusiasme ratusan warga untuk ikut serta dalam operasi pasar murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di kantor Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Banyaknya warga yang datang untuk berburu paket sembako murah membuat antrian cukup panjang. Bahkan sebagian dari mereka rela menunggu di bawah guyuran hujan. Pasar murah keliling ini digelar Pemprov DKI Jakarta di 66 kelurahan. Tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga di bawah pasaran. Sih rumit, tapi begitu ngambil sih gampang udah. Ngebayanginnya ngantri gitu kan. Berapa harganya dan apa saja yang didapatkan oleh warga saat membeli sembako murah? Nah ini dia isian dari satu paket sembako yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat melakukan pasar keliling murah, salah satunya di Kelurahan Galur, yakni ada beras dengan ukuran 1 karung berisi 5 kilo, lalu juga ada tepung terigu, lalu ada gula dan juga minyak dengan berat 2 liter, yang dimana untuk satu paket ini dibanderol dengan harga Rp135.000 namun dipotong menjadi Rp100.000. Yang dimana nanti para warga yang mendapatkan ataupun mengambil paket ini diwajibkan untuk membawa kupon yang diambil di kelurahan masing-masing dan membawa uang Rp100.000. Dari Jakarta, Cira Caniago dan Kemal Prasetyo melaporkan. Lagi-lagi erupsi, Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas guguran. Warga diminta untuk tetap waspada dengan potensi banjir lahar dingin. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Semburan awan panas guguran kembali dimuntahkan oleh Gunung Merapi pada Senin kemarin. BPPTKG Yogyakarta mencatat awan panas guguran Gunung Merapi terjadi sebanyak 2 kali mengarah ke barat daya ke hulu Kali Bebek. Status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga di sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap waspada potensi guguran susulan serta banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang daerah aliran Sungai Leprat di Desa Jugosari, Kecamatan Candi Puro, Lumajang. Sejumlah penambang dan armada pasir sempat terjebak di tengah aliran. Banjir lahar terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Warga diimbau waspada potensi awan panas dan banjir lahar dingin susulan. Sepekan berlalu, namun asap putih masih mengepung tempat pembuangan akhir di Sente, Kabupaten Klungkung. Sejumlah titik api masih terlihat akibat kebakaran di TPA itu. Petugas juga masih berjibaku memadamkan kebakaran. TPA ini terbakar sejak Selasa pada pekan lalu. Api diduga bersumber dari gas metana yang terbakar di dalam tumpukan sampah karena suhu cuaca panas. Presiden Jokowi lagi-lagi menunjukkan kedekatannya dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di Magelang, Jokowi mengajak Prabowo makan bakso bersama. Informasinya kami rangkum dengan kegiatan capres lainnya dalam Politik 24 Jam. Dalam 1 bulan terakhir, Presiden Jokowi sudah 2 kali mengajak Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto makan bersama di depan publik. Sinyal dukungan Jokowi untuk pasangan Prabowo Gibran semakin sulit untuk ditampik, walaupun Jokowi menjawab pertemuan ini hanya makan siang biasa. Oh, ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak enggak, gitu. Sama nggak sih menunya, Pak?
sama Pak Prabowo? Sama, menunya sama. Mana Pak? Pak Jokowi tahu di mana makan enak, di mana-mana udah tahu beliau. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye di Jakarta dengan menggelar acara Desak Anies dan Selepet Imin di Kemayoran. Dalam acaranya bersama buruh dengan ojek online tersebut, pasangan Anies Muhaimin menyebutkan akan mengoreksi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pemusatan kewenangan tidak berarti menyelesaikan masalah. Justru muncul masalah baru. Jadi selain hal yang terkait dengan hubungan industrial, ada aspek-aspek lain juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalam pelaksanaan selama 3 tahun lebih ini kita menyaksikan perlu ada koreksi. Saat berkampanye di Ambon, Maluku, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu medan pertempuran di Pilpres 2024. Ganjar menilai Jawa Tengah merupakan daerah yang banyak diperebutkan para elit parpol untuk mendulang suara dalam pemilu karena salah satunya memiliki jumlah pemilih yang besar. Ya, Jateng menjadi sangat seksi karena barangkali ada beban psikologis dari masing-masing partai yang mengusung, dari masing-masing kandidat, dari masing-masing pendukung termasuk relawannya. Pasti mereka punya beban-beban psikologis dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, 3 provinsi besar yang pasti menjadi target mereka untuk mendapatkan paling banyak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Puluhan petugas KPPS Pemilu diduga keracunan makanan kotakan yang diberikan setelah bimbingan teknis pemilu. Mual, pusing hingga diare. Gejala inilah yang dikeluhkan oleh puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Majingklat, Kabupaten Cilacap. 9 diantaranya masih menjalani perawatan di Puskesmas Wonorejo. Diduga mereka mengalami keracunan makanan usai menyantap snack dan juga nasi box saat mengikuti bimbingan teknis pemilu pada Sabtu lalu. Pemeriksaan medis pun membenarkan bahwa para anggota KPPS ini mengalami gejala keracunan ringan. Itu petugas KPPS keseluruhannya, itu dari awal pagi hari tadi sampai sore hari itu pada masuk ke sini dengan keluhan mual muntah disertai dengan diare, nyeri perut akut. Tidak diberi uang, seorang pengamen meludahi wisatawan. Usai jeda tetaplah di Liputan 6 siang. Kericuhan lagi-lagi mewarnai pertandingan sepak bola tanah air. 2 pemain terluka akibat keributan yang terjadi antara tim Persikopa Pariaman dengan Persemi Mimika Papua saat pertandingan Piala Suratin U17 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Keributan terjadi antara pemain dan official tim Persikopa Pariaman dengan Persemi Mimika Papua saat pertandingan 8 besar lanjutan Piala Suratin U17 di Stadion Tor Surabaya, Jawa Timur Senin pagi. Diduga keributan terjadi akibat pelanggaran karena benturan fisik antara pemain dari kedua tim saat pertandingan. Oksigen. 2 pemain dibawa ke rumah sakit akibat sesak nafas. Keributan itu kini berujung ke laporan polisi. 2 orang pemain kita itu harus dirawat di rumah sakit karena dipukul bagian lukanya, bagian perut dan dada. Jadi sekarang kita lagi membuat laporan dulu sebagai persyaratan dikeluarkannya visum oleh Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dampak keributan, wasit terpaksa menghentikan pertandingan di menit ke-81 waktu normal di saat tim Persikopa unggul dengan skor 3-1 dari Persemi Mimika Papua. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Dan demikian Liputan 6 siang hari ini. Saya Skolastika Silvia pamit. Sampai jumpa, salam SCTV.